jalan-jalan lagi, keliling menikmati keindahan seni dan budaya khas Indonesia. Kali ini saya berkunjung ke Bali, pulau dewata yang memiliki kekayaan alam dan seni budaya. So, let's start the journey bersama saya Jenny. Saya sahabat Indonesia. Bali, pulau yang penuh dengan tempat-tempat yang indah dan bermacam-macam budaya. I bet this will be the best trip ever. So, let's begin my adventure. Come on! Bali, salah satu tempat yang sangat populer di Indonesia. Bahkan seluruh penjuru dunia tahu betapa indahnya pulau ini. 1000 pura, 1000 pantai, 1000 kebudayaan dan kearifan lokal membuat Bali begitu menakjubkan. Berbicara kesenian Bali, apa ya kesenian yang paling menonjol di Bali? Banyak sekali pastinya. Tetapi sepertinya seni pahat patung adalah salah satu karya seni yang paling menonjol. Di setiap sudut kota Bali kita dapat dengan mudah menjumpai banyak patung dalam berbagai bentuk. Kali ini saya berkunjung ke salah satu desa yang dijuluki dengan nama Desa Garuda. Desa ini sangat terkenal karena kerajinan seni ukir kayunya yang sangat indah. Ada banyak toko seniman ukir di desa ini. So, I'm excited to see. Halo Bapak, Bapak Imade ada? Iya, saya Madado. Saya ingin tanya lebih, apakah Bapak bisa turun? Sepertinya untuk naik terlalu susah untuk saya. Oke, saya turun. Makasih Bapak. Wow Bapak, I'm so lucky ketemu Bapak. Bapak ini terkenal sekali dengan ukiran Garuda. Bapak bisa ceritain sedikit tentang filosofi di belakang patung Garuda itu? Ya, Garuda sih sebetulnya Garuda ya burung yang sangat gagah perkasa, bisa menolong Rama di waktu istrinya diculik yang namanya Sinta oleh Rahwana, dan juga lambang negara kita Indonesia juga Garuda, namun ada Pancasilanya. Nah, filosofi dan makna Garuda sangat bagus di Indonesia ya. Saya dengar desa ini disebut Desa Garuda. Ada hubungannya dengan ukiran Bapak? Iya, mengingat saya dulu hampir 90% kampung saya ajari membuat patung Garuda, sehingga tidak mengusung orang mencari Madado ke Pakudui ini. Harus mencari Pakudui yang banyak Garuda. Makanya desa ini dinamakan Desa Garuda, Garuda Philip. That's so amazing. Mumpung saya lagi di sini, bisa saya masuk galeri Bapak dan lihat karya-karya yang lainnya? Boleh, boleh. Imade ada, seorang pemahat patung kayu spesialis pembuat patung Garuda. Beliau adalah seorang maestro yang namanya begitu terkenal, bahkan hingga ke mancanegara. Bapak, saya perhatiin sepertinya ada ceritanya ini ya? Ini sama ceritanya dengan yang di depan tadi. Kalau ini Ramayana ini adalah modern art namanya. Bedanya di situ adalah tradisional, itu kita melihat dan berpikir langsung dari otak kita sendiri. Kalau modern, yang kita mengikuti alur kayu gitu. Oh, jadi berbeda modern dan tradisionalnya di situ ya? Seperti itu. Berarti banyak pohon yang ditebang dong buat hasil karya Bapak? Ya, memang dari tadinya saya
kayu datang dari luar Bali. Yang sekarang saya banyak menanam kayu untuk next generasi. Oh, bagus ya. Jadi tidak akan habis-habis Iya, ya. itu. That's a good idea. That's very good. Karena profesi dan karya-karyanya, beliau dikenal oleh banyak tokoh. Bahkan Presiden Indonesia seperti Bapak Soeharto dan Ibu Megawati adalah kolektor dari karya-karya hebat yang dihasilkan oleh Imade Ada ini. Beberapa patung kayu karya Imade Ada terpajang di ruang utama Istana Negara. Bapak, ini mereka lagi buat ya? Iya, sedang menyelesaikan salah satu karya saya. Bisa saya coba? Oh boleh, boleh. Mau jadi pematung ya? Oh, kayaknya susah Bapak. Oh gampang, silahkan coba. Imade Ada juga dikenal karena sifat kesederhanaannya. Beliau juga ramah kepada siapa saja. Sifat humorisnya membuat saya betah berlama-lama dengan beliau. Imade Ada juga tidak pelit untuk mengajarkan ilmunya kepada siapa saja yang tertarik untuk belajar seni ukir dan membuat patung. Beliau memiliki murid sekitar 70 orang. Tak hanya warga Indonesia saja, tapi ada banyak juga warga negara asing yang pernah menjadi muridnya. Bapak, saya pamit dulu. Saya mau keliling nikmati hasil karya Bapak yang lainnya. Bali memang memiliki pesona yang luar biasa. Kebudayaan masyarakatnya yang kental dengan agama Hindu menjadi perhiasan indah di nama Bali. Saya baru ingat memiliki teman lama di daerah Bali. Sebaiknya saya mampir untuk menyapa sebentar. Halo Intan! Hai, how are you? Oh my goodness, sudah lama kita tidak ketemu ya. Lama sekali. Saya baru sampai tadi. Saya langsung ke sini karena saya kangen dengan kamu. Iya. Abang, kamu lagi buat apa ini? Kita lagi persiapan untuk galungan. Galungan ini apa galungan? Galungan itu perayaan Dharma melawan Adharma. Kemenangan Dharma melawan Adharma. Itu kebaikan melawan kejahatan. Kebaikan lawan kejahatan. Wow, ini kayak momen penting ya. Iya, jadi setiap 6 bulan sekali itu selalu ada galungan dan kuningan. Ada yang saya bisa bantu dengan persiapan? Iya, ini kita sekarang lagi buat sesajen. Yeay, saya beruntung mampir berkunjung ke sini. Saat ini, masyarakat Bali, khususnya umat Hindu, sedang mempersiapkan untuk memperingati Hari Raya Galungan. Saya sangat bersemangat mengikuti kegiatan dan kesibukan mereka. Hooray! Ini satu lagi. So beautiful. Selesai. Look everyone, sesajennya sudah jadi. Cantik sekali ya. Nah, sekarang saya mau lihat ada kegiatan lain yaitu masak sate. Ini halo beli-beli. Ada beli bule. Ada. Ini bikin sate. Satenya dibuat dari apa ini? Bebek, ayam. Ya, dan biasanya kita juga pakai dari babi juga ada. I must give American touch also. No. Sate ini terbuat dari daging babi dan daging bebek.
Membuat sate ini tidak terlalu sulit. Pertama, daging dihaluskan terlebih dahulu, lalu dicampur dengan bumbu-bumbu khas Bali. Setelah itu, lilitkan ke lidi seperti ini, dan kemudian digoreng. Makanan ini biasa dibuat ketika hari-hari besar seperti Hari Raya Galungan. Saat hari raya seperti ini, biasanya masyarakat Bali saling berbagi makanan dengan tetangga terdekat. Sekarang satenya sudah selesai. Kita lihat orang bikin penjor. Oke. Beli-beli, terima kasih ya. Bye beli-beli. Nah, selain itu, ada juga penjor yang akan dipasang di depan rumah. Yuk ikuti saya dan Intan untuk melihat pembuatan penjor. Ini kita bikin penjor. So this is penjor. Ya. So apa itu penjor? Artinya sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Terus dibuatnya dari apa saja? Dari janur. Nanti kelengkapannya ada yang namanya palo bungkah, itu merupakan umbi-umbian. Nah, dari tanaman yang di bawah tanah. Terus ada yang disebut dengan palo gantung, itu dari buah-buahan. Nanti kalau sudah jadi, seperti apa? Ini kita rangkai, nanti setelah selesai, nanti kita akan pasang di depan rumah. Mari kita lanjutkan merangkai di bambunya, kita ikat-ikat ini. Alright. Sudah selesai? Oke, penjornya sudah selesai. Sekarang kita mau bawa ke depan dan pasang dulu. Setelah selesai pembuatan penjor ini, keluarga Intan saling bahu-membahu untuk membawa penjor ini ke depan rumah untuk dipasang. Si penjornya sudah dipasang. Very nice ya. Dan sepanjang jalan ini ada penjor-penjor yang lain. See? Penjor menjadikan setiap lorong-lorong jalanan di Bali tampak indah ya. Selain sebagai bentuk ungkapan syukur dalam memperingati Hari Raya Galungan, pembuatan penjor juga seringkali diperlombakan. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas. Kriteria yang dinilai cukup banyak. Dari ukuran, termasuk tinggi penjor yang minimal harus setinggi 10 meter. Dan yang terpenting adalah isi penjor yang sesuai dengan aturan. Di sore hari, masyarakat Hindu sibuk menghias pura di rumahnya untuk dipakai sembahyang besok pagi bersama-sama. Hiasan di pura umumnya memiliki warna-warna cerah. Dalam kepercayaan agama Hindu, selain mempercantik pura, warna-warni hiasan juga memiliki makna tersendiri. Sesudah melihat mereka menghias pura, saya jadi penasaran sekali besok akan seperti apa ya? Pasti akan very special.
Nah, sekarang saya mau istirahat dulu, but I will see you guys all in the morning. Good morning, everyone. I'm up and ready to go. See? I look nice, ya? Dan teman saya pun sudah siap. Wow, Intan, you look so beautiful. So, we're ready to go? Okay. Di pagi hari, masyarakat sekitar berbondong-bondong menuju pura desa untuk berdoa. Semua menggunakan baju adat Bali sebagai syarat bersembahyang dan masuk ke pura, termasuk saya. Para wanita seperti Intan terlihat membawa sesaji di atas kepala yang akan diletakkan di pura sebagai persembahan. Sungguh pemandangan yang tidak biasa. Tetapi inilah pesona Bali yang tidak bisa dipisahkan. Upacara untuk memperingati Hari Raya Galungan terus dilakukan. Saya pindah ke desa sebelah untuk melihat upacara barong yang disakralkan. Barong ini akan menjalani beberapa upacara dan akan diarak ke 3 pura. Proses upacara ini diiringi oleh indahnya suara yang keluar dari ala-ala musik khas Bali. Barong adalah salah satu karakter dalam mitologi Bali, yaitu raja dari roh-roh kebaikan. Barong juga dipercaya sebagai roh pelindung dan simbol kebaikan yang mengalahkan kejahatan. Kebudayaan-kebudayaan di Bali memang tak pernah sepi, dan kebudayaannya tak bisa dilepaskan oleh unsur-unsur agama Hindu. Sekarang saya akan menuju ke salah satu pura yang ada di Denpasar. Akan ada keramaian apa di sana ya? Ikuti saya terus, oke? Dan saya dengar-dengar akan ada pertunjukan seni. I can't wait to go inside, but before saya harus ganti dulu. So, I'll see you later, okay? Ramai sekali di pura ini ya. Masyarakat Bali berdatangan untuk menyaksikan dan melakukan upacara penting.
dia yang saya tunggu-tunggu. Sebuah pagelaran seni khas Bali. Kita nonton dulu yuk guys. Cantik, elegan, menarik, and a great performance. Saya penasaran sekali dengan berbagai tarian tari dan upacara ini sendiri. I really want to find out. Hai guys, bagaimana pertunjukannya tadi? Keren banget ya. Ada penarinya yang very beautiful, ada yang very scary, pokoknya keren sekali. Nah sekarang saya mau bertanya dengan salah satu penarinya. So, let's go over there. Bapak, ini ternyata di belakang topeng yang berbeda itu mukanya sama ya? You're We are twin I brothers. see. Apakah tarian tadi ada hubungan dengan perayaan Hari Raya Galungan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, kebetulan hari ini di sini ada karya agung namanya Menawaratna. Actually, acara ini sangat penting. Ini adalah upacara atau ritual mensucikan alam semesta. Ritual ini dilakukan setiap 30 sampai 40 tahun sekali. Dan kali ini bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Wow, I'm so lucky to be here right now. Tadi ada bermacam-macam tarian. Saya lihat dari yang perempuan-perempuan cantik, dari laki-laki sampai yang bertopeng. Sepertinya ada cerita ya, ada karakter-karakter yang berbeda. Itu ceritanya apa, Iya. Bapak? Pertama ada namanya Rejang Dewa. Ya, Rejang Dewa itu dimainkan, ditarikan oleh beberapa orang wanita. Itu simbol sebagai bidadari. Terus sesudah itu yang laki-laki. Yang kedua ada namanya tari baris gede atau baris tumbak. Ya, jadi baris tumbak ini simbol sebagai bidadara. Ya, atau prajurit. Ya, jadi untuk mengawal atau mengamankan upacara. Itu untuk menyambut juga kedatangan para dewa. Terus yang berikut itu ada seperti pertengkaran saya lihat. Iya. Antara yang topeng yang kecil dengan topeng yang besar. Iya, itu namanya tari tele. Jadi dalam lontar barongswari diciptakan ketika Dewi Durga, begitu Dewi Uma dikutuk oleh Siwa menjadi Durga, alam menjadi banyak penyakit begitu, gerubuk. Oleh sebab itu Sang Hyang Trisemaya turun. Brahma menjadi topeng bang, itu Wisnu menjadi topeng tele, dan Iswara menjadi barong begitu. Jadi untuk menyomi mengharmoniskan alam semesta ini. Nah itu. Dan yang terakhir ada topeng Sidakarya. Berarti upacara sudah selesai. Bapak terima kasih banyak atas Iya. informasinya. Iya. Kami dulu Sama-sama. mau jalan-jalan lagi. Ya, silakan. Thank you. Oke, sama-sama. Well, Bali adalah keindahan yang tak pernah habis untuk dinikmati. Seni, budaya, dan tradisinya yang unik selalu mempesona setiap orang yang datang berkunjung ke Pulau Dewata ini. Termasuk saya. Saya sangat beruntung menyaksikan sebagian dari tradisi kehidupan masyarakat Bali dan juga mengikuti satu ritual upacara yang sangat jarang dilakukan. You know why? Karena saya tak yakin akan dapat kembali menyaksikan upacara seperti ini 3 atau 40 tahun lagi. That is a very long time, guys. Wow, what a fantastic trip! Saya dapat melihat bermacam-macam budaya dan juga saya dapat melihat perayaan Hari Raya Galungan. Kalau ada kritik ataupun saran, silakan kirim di bawah sini.
and follow my adventure because who knows where I will go next. Saya Jenny, saya sahabat Indonesia. Tiang Bali, berbahasa Bali.